wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan terkait tugas evaluasi akhir semester saya, mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dengan dosennya adalah Bapak Aris Sudaryanto. Dan berikut adalah file project aplikasi tugas evaluasi akhir semester saya yang menggunakan Java NetBeans. Dengan nama projectnya adalah tugas akhir, dan berikut adalah nama default package-nya, ada home, ada login, ada user. Kita buka terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan utama atau menu utama yang akan dijalankan oleh aplikasi tugas evaluasi akhir saya ketika dieksekusi oleh Java NetBeans. Di mana aplikasi yang saya buat adalah tentang aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan ini berfungsi untuk memanage atau melakukan pencatatan terhadap peminjaman buku yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini terdapat form login, di mana untuk form login ini adalah hanya admin yang mengakses, yaitu untuk pencatatan terhadap buku apa saja yang dipinjam oleh mahasiswa. Untuk form loginnya sendiri, ini sudah terkonek dengan database, yaitu database yang saya pakai adalah berbasis SQL. Untuk database-nya sendiri bisa kita lihat pada tampilan berikut. Dan berikut adalah tampilan dari database-nya sendiri, yaitu saya beri nama database-nya tugas_uas, di mana terdapat 4 jenis tabel yang ada dalam database tugas UAS, yaitu tabel admin, tabel buku, tabel murid, dan tabel peminjaman. Untuk tabel admin sendiri kita buka terlebih dahulu. Nah, tabel admin sendiri untuk strukturnya adalah sebagai berikut, terdapat ID, username, dan password. Untuk ID-nya sendiri adalah merupakan kunci utama atau primary key, dan menerapkan auto increment. Untuk tabel admin sendiri digunakan untuk mengatur username dan password login di sisi adminnya. Kita lihat dulu, ada satu yang sudah terdaftar sebagai user yang bisa melakukan login, yaitu dengan username-nya adalah Rizvan, dan untuk passwordnya adalah admin. Jadi nanti ketika kita melakukan pencobaan terhadap aplikasi, kita bisa melakukan login terhadap aplikasi Pustak atau perpustakaan Untak menggunakan username berikut, Rizvan, dan password berikut, yaitu admin. Lalu untuk database-nya sendiri, yang kedua adalah tabel buku. Dalam tabel buku ini digunakan untuk menampilkan atau mengeload data dari jenis bukunya sendiri, yaitu ada misal judulnya adalah Ayat-Ayat Cinta, dengan tanggal terbitnya adalah sekian, dengan pengarangnya adalah sebagai berikut, Habibur Rahman El Sirazi, dengan kode bukunya adalah berikut, dan jenis bukunya adalah berikut. Dan nanti untuk jenis bukunya sendiri ketika di aplikasi tampil bahwa jenis bukunya itu termasuk kategori apa. Kita lihat strukturnya. Untuk strukturnya sendiri, untuk yang sebagai primary key yaitu ID dan kode bukunya. Dan jenis primary key-nya adalah untuk ID adalah integer, dan untuk kode primary key-nya berjenis varchar. Ada jenis, ini adalah jenis bukunya atau kategorinya, lalu ada judul buku, ada tanggal terbit buku, lalu ada pengarang dari buku tersebut. Lalu kita lanjut ke tabel murid. Untuk tabel murid sendiri digunakan untuk melakukan get atau melakukan pengubahan ataupun penambahan pada sisi
data mahasiswa, di mana pada sisi data mahasiswa tersebut terdapat pengelutan atau misal kita akan menambahkan, nanti akan dilakukan input yaitu berupa NIM. Ini adalah untuk NIM-nya, dan untuk berikut adalah namanya, nama mahasiswa, lalu tempat lahir mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, jurusan atau prodi mahasiswa, dan tanggal mahasiswa bergabung dengan universitas tersebut atau universitas Untak. Lalu di sini pada tabel murid terdapat dua primary key, yaitu ID dan NIM. Jadi untuk primary key ID berjenis integer dengan 11 karakter, dan untuk primary key dari NIM atau NIS adalah berjenis integer juga. Lalu kita lanjut ke tabel peminjaman. Nah, berikut adalah tampilan dari database SQL untuk tabel peminjaman, di mana tabel peminjaman ini berfungsi untuk melakukan load data atau perubahan ketika aplikasi melakukan perubahan data terkait dengan peminjaman buku, di mana pada tabel ini terdapat satu primary key yaitu ID, lalu terdapat NIS atau untuk NIM mahasiswa, lalu nama mahasiswa, jurusan mahasiswa, kode buku yang dipinjam, judul buku yang dipinjam, dan tanggal peminjaman. Dan berikut adalah tampilan dari database-nya untuk aplikasi perpustakaan Untak yang telah saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester saya. Lalu kita kembali ke project-nya. Kita kembali ke NetBeans. Dan ini merupakan tampilan login, yaitu yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi perpustakaan Untak dilakukan running aplikasi, dimana untuk berikut adalah tampilan form loginnya, yaitu di sini adalah mengisikan username, lalu di sininya adalah password, lalu ada tombol submit untuk atau login untuk melakukan redirect ke menu selanjutnya. Di sini ada tampilan si kalender, penerapan si kalender. Ini adalah label yang diterapkan atau diisi dengan backend si kalender, sehingga pada tampilan login nanti akan dapat mengelut waktu atau jam saat ini ketika akan login. Lalu kita coba untuk tampilan loginnya, kita coba jalankan programnya. Dan berikut adalah tampilan sisi dari loginnya, aplikasi perpustakaan Untak. Untuk nama penggunanya sendiri, tadi untuk di sisi login kita sudah ada username dan password yang sudah terdaftar pada database, yaitu username-nya Rizwan dan passwordnya adalah admin. Kita dapat mengisinya di sini. Untuk username-nya atau nama penggunanya adalah Rizwan, dan kata sandinya adalah admin. Lalu kita tinggal melakukan login. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu untuk sisi source-nya dari login. Di sini saya melakukan pengelutan atau import pkg library, yaitu adalah Java Utillogging, Java SQL, Java Swing, Java ABTF Event, dan Java Key Event. Jadi untuk Java Key Event sendiri nanti ketika mendeteksi ketika ada inputan berupa tombol keyboard. Dan untuk Java ABTF sendiri ketika untuk aplikasi yang berbasis GUI. Untuk Java SQL sendiri berfungsi untuk mengkonekkan dengan database yang telah tercreate sebagai berikut, yaitu database SQL. Lalu untuk form login sendiri melakukan extend terhadap
Java Frame atau G-Frame. Lalu berikut adalah tampilan dari short script-nya. Ini adalah contoh tampilan untuk script close button key pressure. Jadi semisal kita melakukan close atau menekan tombol ini keluar, maka akan tampil dialog seperti ini. Karena untuk di sisi shortnya sendiri sudah kita atur, apabila mengeklik tombol keluar akan muncul dialog seperti ini. Apakah Anda yakin ingin keluar dari program? Apabila ditekan yes, maka akan melakukan dispose atau pemberhentian aplikasi, dan sistem akan melakukan exit atau aplikasi akan berhenti. Jika tidak, maka form login akan tetap tampil atau tidak jadi untuk melakukan logout. Lalu ini adalah script untuk pengisian passwordnya, dan ini pengisian username-nya. Kita langsung ke function utamanya, yaitu submit. Pada function atau metode submit ini terdapat penyeleksian, yaitu dimana apabila username dan password tidak sesuai atau semisal kosong, akan muncul dialog seperti berikut yang telah diatur berikut. Dimana yang pertama adalah jika username getText.equals atau password.getText.equals jika berisi kosong, atau ini telah dideklarasikan equalnya adalah tanda petik atau kosong, maka akan muncul dialog nama pengguna dan kata sandi tidak boleh kosong. Peringatan. Misik dialog seperti itu tampil nanti. Misal kita coba ya. Oh, ini sudah dijalankan. Satu saja. Misal ini kosong, lalu kita login, maka akan muncul dialog seperti berikut atau show misik dialog. Nama pengguna dan kata sandi tidak boleh kosong, harus terisi untuk nama pengguna dan kata sandinya. Lalu terdapat select, dan pada database SQL yang telah terbuat akan melakukan atau pengelutan atau melakukan get terhadap username dan password. Akan mengelut terhadap struktur tabel admin, akan memanggil nama username dan passwordnya. Lalu akan dilakukan pengecekan. Apabila username dan password .getText equal .getText string password, apabila username yang diinput sama dengan database atau data username yang ada di SQL dan password yang diinput sesuai dengan data pada kolom password yang ada di SQL, maka akan diredirect ke metode home. Metode home ini adalah akan redirect ke tampilan menu selanjutnya, yaitu home. Apabila kata sandi atau username yang diinputkan ada tidak sesuai dengan database, maka akan melakukan pemunculan misik dialog lagi, yaitu nama pengguna atau kata sandi yang Anda masukkan salah. Misal kita coba. Misal kata sandinya kan tadi nama penggunanya Rizwan dan kata sandinya adalah admin. Coba kita di sini kita masukkan Rizwan untuk kata username-nya dan kata sandinya semisal 123. Otomatis kan tidak sesuai dengan yang ada di database. Kita coba. Nah, untuk akan memunculkan pesan bahwa nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan adalah salah. Berikut adalah tampilan loginnya seperti itu, dan selanjutnya kita ke menu home atau dashboard utama yang ditampilkan kedua setelah tampilan login.
Dan berikut adalah tampilannya. Terdapat 4 kolom tab, yaitu ada tab peminjaman, tab kelola buku, tab kelola mahasiswa, lalu informasi login. Di sini terdapat tabel yang digunakan untuk menampilkan terkait peminjaman buku. Lalu di sini ada tabel yang digunakan untuk menampilkan terkait pengelolaan buku atau stok buku yang ada. Lalu di sini ada pengelolaan atau daftar mahasiswa yang ada. Di sini adalah terkait informasi login nanti. Di setiap tab atau tab yang ada di menu home ini ada tab peminjaman, kelola buku, kelola mahasiswa. Terdapat button tambah data, ubah data, hapus data, dan segarkan tabel. Maksudnya segarkan tabel ini digunakan untuk melakukan refresh atau pengelutan lagi terhadap database SQL apabila terjadi misal penambahan data. Jadi semisal data yang ditambahkan, untuk data baru yang ditambahkan tidak langsung muncul, kita harus melakukan segarkan tabel dulu agar tabel antara koneksi yang di database SQL dengan aplikasinya tersinkron kembali dan akan mengelut datanya yang ada di SQL. Kita coba untuk masuk ke tampilan home-nya melalui aplikasi login. Kita coba login, passwordnya adalah admin. Nah, berikut adalah tampilan dari menu home atau dashboard utamanya setelah login dilakukan. Itu di sini ada peminjaman, kelola buku, daftar bukunya, kelola mahasiswa masih kosong, dan informasi login. Untuk informasi loginnya sendiri adalah dengan nama penggunanya tadi adalah Rizwan dan kata sandinya adalah admin. Di sini kita juga dapat melakukan perubahan password, perubahan nama penggunanya. Nanti kita akan melakukan pembahasan ini ketika masuk di script atau di frame-nya user. Nanti kita bahas. Sekarang kita melakukan pembahasan terlebih dahulu terkait dashboard home. Di sini misal untuk mahasiswanya yang melakukan peminjaman kan masih kosong, kita coba tambahkan terlebih dahulu, tambah data untuk mahasiswa yang ada di Universitas Untak misal. Kita coba melakukan input NIM saya atau NPI saya misal 146.19.00.222 dengan nama lengkap saya adalah Rizwan Dimas Saputra Arianto. Lalu kita pilih prodinya. Untuk prodi saya adalah teknik informatika. Dan tempat lahir saya adalah Malang. Tanggal lahir saya adalah, ini kan sesuai formatnya yaitu YYY, year, MM, month, DD adalah D. Jadi 1999, bulan 12, Desember, dan tanggal 21. Untuk tanggal masuk mahasiswa masuk, misal saya inputkan 5 tahun 2019 saya bergabung dengan Untak. Lalu untuk maunya tanggal 6, lalu untuk anunya adalah D-nya adalah tanggalnya tanggal 12. Kita simpan. Nah, untuk datanya berhasil ditambahkan atau data berhasil dibuat. Nah, untuk di sisi tabelnya sendiri kan belum kelut. Untuk bisa kelut atau tersinkron dengan database-nya yang ada di SQL, kita coba untuk segarkan tabel. Otomatis di sini langsung kelut untuk mahasiswa atau data mahasiswa yang telah saya tambahkan tadi. Sudah sesuai dengan yang tadi. Lalu kita coba ke tab kelola buku. Ini adalah daftar buku yang ada di perpustakaan Untak, misal ada
buku ayat-ayat cinta, ensiklopedia komunikasi, Mari Bung Rebut Kembali, dan Rentang Kasih. Dan ini adalah jenis kategorinya bukunya, kategori masuk ke novel atau ensiklopedia atau biografi, seperti itu. Dan ini adalah tanggal terbitnya dan pengarangnya. Dan untuk kode bukunya adalah sebagai berikut. Lalu kita coba melakukan peminjaman buku. Peminjaman buku semisal ini di sini kan masih kosong karena belum ada peminjaman buku sama sekali. Kita coba tambah peminjaman. Cari mahasiswa. Kita bisa melakukan pencarian mahasiswa. Di sini berlaku ketika di sini ada tabel, misal ada mahasiswanya banyak. Kita tidak perlu melakukan pemilihan satu-satu. Ketika kita melakukan pemilihan satu-satu, otomatis ketika kita pilih, di sini akan melakukan pengisian tanpa harus mengisi manual. Jadi mahasiswa yang telah didaftarkan tadi pada kelola mahasiswa, di sini akan ditampilkan juga di list berikut. Sehingga ketika kita melakukan klik terhadap mahasiswa yang akan melakukan peminjaman, di sini akan terisi. Namun semisal kita melakukan kelola mahasiswanya dengan agar bisa di search ya, kita buat lagi kita 146 19 00 183 misal. Nama lengkapnya adalah coba Dimas, seperti itu ya, Dimas Haryanto misal. Tempat lahirnya Surabaya misal. Tanggal lahirnya adalah 10 15 14. Prodinya semisal ilmu komunikasi, tanggal mahasiswa masuk 2018 10 11. Oh, ini kita coba untuk nama lain saja, misal Evan Raharjo. Kita lakukan refresh dulu. Sudah masuk, kita coba tambahkan peminjaman buku. Di sini kan sudah ada Evan Raharjo dan Rizwan Dimas Saputra Rento. Nah, semisal kita melakukan pencarian dari mahasiswa, semisal di sini sudah ada banyak list mahasiswa yang telah diinput pada kelola mahasiswa, kita kan kesulitan untuk melakukan pencarian scroll satu-satu. Kita langsung bisa melakukan pencarian terhadap mahasiswanya atau NIM-nya seperti itu. Misal NIM-nya 146 19 00 222. Nah, ini kan NIM saya atau NIM yang data nama mahasiswanya Rizwan. Kita langsung melakukan pemilihannya. Atau kita bisa juga search by NIM. Misal ini adalah listnya, kita search by NIM-nya Rizwan. Atau nama NIM-nya juga bisa kita tekan. Lalu di sini akan terisi NIM-nya berapa, namanya siapa, dan prodinya apa, teknik informatika. Lalu kita pilih buku yang akan dipinjam. Kita misal di sini ada inputan bukunya banyak sebenarnya. Kita bisa melakukan pencarian buku seperti pencarian mahasiswa tadi. Atau misal ini kan berhubung digit, langsung kita pilih saja misal ayat cinta yang akan buku dipinjam. Otomatis di sini akan terinput kode bukunya apa, jenis bukunya apa, dan judul bukunya apa. Tadi kan dipilih ayat cinta. Misal kita pencarian, kita ingin mencari Rentang Kasih bukunya. Nah, di sini akan muncul, oh ini buku yang telah kita cari selama ini, yaitu judul buku Rentang Kasih. Sini akan terupdate menjadi judul bukunya Rentang Kasih. Lalu kita melakukan tanggal peminjaman. Input tanggal peminjamannya, yaitu hari ini, tanggal 24 bulan 6 2020 misal. Kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Kita load terlebih dahulu atau sekarkan tabel dulu. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah melakukan penambahan terhadap list peminjaman, yaitu
mahasiswanya adalah Rizwan dengan NIM-nya sebagai berikut, dan prodinya adalah teknik informatika. Kode buku yang dipinjam adalah berikut, judul bukunya adalah Rentang Kasih, dan tanggal peminjamannya adalah sebagai berikut. Misal kita akan melakukan perubahan data, kita harus melakukan pengklikan terlebih dahulu atau pemilihan peminjamnya, lalu kita ubah data. Kita melakukan perubahan data, misal mahasiswa berikut Rizwan, lalu kita merubah dari buku Rentang Kasih ke Ayat Cinta. Misal saya coba simpan, kita berhasil dirubah, tambahkan, kita sekarkan tabel. Otomatis di sini judul bukunya akan berubah menjadi Ayat Cinta karena tadi sudah kita melakukan perubahan terhadap buku yang dipinjam oleh mahasiswa yang bernama Rizwan Dimas Saputra Arianto. Untuk melakukan perubahan sendiri kita harus melakukan pengklikan data, pengklikan siapa mahasiswa yang akan dirubah untuk peminjamannya. Apabila tidak dilakukan pemilihan atau klik pada kolom atau tabel berikut, maka akan memunculkan pesan berikut: Anda belum memilih data yang akan diubah. Seperti itu. Dan berikut juga ada hapus data terkait apabila sudah melakukan peminjaman dan dilakukan pengembalian buku, kita bisa menghapus datanya pada daftar atau list di peminjaman. Lalu kita kembali ke scriptnya. Setelah itu nanti kita melakukan action melakukan penghapusan data. Namun sebelumnya kita kembali ke script shop-nya dulu. Pada menu home atau G-frame home, kita melakukan load pkx library sebagai berikut. Lalu berikut adalah metode home-nya, di mana saya menerapkan maximize boot, atau untuk status frame-nya adalah maximize atau full seperti ini, dan tidak bisa diatur untuk size-nya atau resizable-nya saya bikin false, dan akan melakukan pengelutan terhadap metode tampil peminjaman, tampil buku, dan tampil siswa. Ini adalah validasi untuk pengeklikan tombol keluar seperti yang login tadi. Dialog yang muncul, Anda yakin ingin keluar dari program apabila diklik tombol close. Nah, berikut adalah tampilan untuk apabila melakukan penghapusan terhadap data peminjaman buku. Dan untuk script berikut nanti diterapkan pada tombol atau button berikut. Pada peminjaman buku, melakukan load, misal hapus data akan melakukan load terhadap script berikut. Misal melakukan penghapusan buku, data peminjamannya akan dimunculkan sebagai dialog, konfirmasi dialog. Data peminjaman buku dengan kode bukunya berapa, NIM mahasiswanya berapa, apakah yakin untuk dihapus, dan tanggal peminjaman berapa, apakah yakin untuk dilakukan penghapusan. Apabila dilakukan konfirmasi yes, maka akan melakukan penjalanan script berikut, yaitu akan melakukan pengelutan terhadap tabel NIM, tabel kode buku, dan tanggal peminjaman buku. Lalu apabila sudah dilakukan penghapusan atau data berhasil dihapus, maka akan melakukan atau memunculkan pesan dialog seperti berikut: data berhasil dihapus. Lalu apabila gagal dalam penghapusan, maka akan menampilkan dialog gagal menghapus data. Nah, ini apabila belum memilih data mana yang dihapus atau list mana yang dihapus.
Ini hampir sama, cuma ini untuk melakukan perubahan, validasi untuk perubahan terhadap list peminjaman yang diterapkan pada button ubah data yang ada di tampilan menu dashboard home berikut. Lalu ini akan melakukan pengelutan terhadap search buku. Search buku ini ada di metode untuk melakukan pencarian buku. Nah, ini search book. Lalu terdapat juga untuk melakukan perubahan terhadap tabel buku atau pengelolaan bukunya, yaitu pada tab ini akan melakukan perubahan, maka akan mengeload script berikut. Ini adalah tentang penghapusan, button penghapusan pada tab pengelolaan buku, button hapus data berikut. Lalu di sini juga ada segarkan tabel untuk sinkronisasi dengan database-nya. Hampir sama, ini adalah tentang penghapusan data mahasiswa, yaitu pada tab 3. Dan di sini ada metode untuk melakukan pengelutan terhadap jam atau time, sehingga dapat melakukan penampilan terhadap jam, menit, dan detik. Nah, ini script untuk melakukan pengelutan terhadap jam yang sekarang. Dan ini ada untuk copyright. Ini metode copyright ini digunakan untuk menampilkan footer pada aplikasi atau pada menu home, mana ditunjukkan pada tampilan berikut. Universitas 17 Agustus 19 Surabaya, all registered server. Lalu ini untuk metode tampil peminjaman. Tampil peminjaman ini untuk melakukan terhadap tampilan dari peminjaman ini, tabel peminjaman. Ini akan melakukan pengelutan terhadap kolom tabel NIM, kolom tabel nama, prodi, kode buku, judul buku, dan tanggal peminjaman. Tampil bukunya adalah jenis bukunya, yaitu yang ada di tab kelola buku ini. Jadi ditampilkan dengan script atau pengelutan terhadap database-nya dengan menggunakan script berikut. Tampil siswanya melakukan pengelutan terhadap list dari mahasiswa yang ada di tampilan berikut. Lalu di sini juga ada search peminjaman. Search peminjaman ini pada aplikasi ada di cari data, yaitu yang ada di berikut. Misal di sini ada banyak list yang melakukan peminjaman di perpustakaan. Kita bisa melakukan pengaksesan misal kita by name atau BNBI atau prodi mungkin, atau kode buku, judul buku, atau tanggal peminjaman bisa dilakukan pada inputan cari data yang ada di tab peminjaman. Lalu di sini ada search buku. Buku ini adalah tentang kategori buku yang bisa di-search di kolom berikut, kelola buku, lalu search datanya. Lalu ada search mahasiswa, nama mahasiswanya yang terdaftar di Universitas Untak.
Dan berikut adalah scriptnya untuk JFrame Home. Lalu kita lanjut ke JFrame User. JFrame User di sini digunakan untuk melakukan perubahan terhadap password dan username ketika login. Tampilannya adalah sebagai berikut. Informasi login. Di sini bisa diubah. Untuk melakukan, setelah kita melakukan pengklikan tombol ubah yang tadi, kita bisa melakukan perubahan terhadap nama pengguna, kata sandi. Lalu kita melakukan simpan untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan yang telah kita lakukan. Dan untuk scriptnya adalah berikut. Kita melakukan load terhadap SQL dan Java X-Wing. Di sini ada variabel username, password, dan user lawas, password lawas. Di sini untuk melakukan penyimpanan terhadap variabel atau data yang untuk user lawasnya adalah siapa dan untuk pas lawasnya adalah siapa. Lalu akan dieksekusi pada username, atau ini adalah untuk username yang baru dan ini adalah untuk alokasi password yang baru. Untuk melakukannya adalah scriptnya untuk melakukan perubahannya. Ini untuk melakukan atau mengeset update atau mensinkronkan dengan tabel pada database SQL yang ada di PHP MyAdmin. Kita melakukan sinkron terhadap tabel password dan username yang ada di database. Lalu apabila dilakukan perubahan, akan memunculkan data login berhasil diubah apabila sudah melakukan dan sukses melakukan perubahan. Namun apabila gagal, akan melakukan show message dialog, yaitu data login gagal diubah. Setelah kita melakukan perubahan, nanti akan diredirect menuju ke login. Setelah kita rubah password misal, akan dilakukan otomatis aplikasinya atau perpustakaan Untac akan terlogout dan akan melakukan redirect ke menu login, di mana akan dilakukan penginputan username dan password sesuai dengan username dan password yang telah dirubah ke yang baru. Apabila tidak dilakukan atau gagal melakukan perubahan, akan dilakukan redirect ke metode home atau kembali ke tampilan dashboard home. Dan ini adalah metode untuk menampilkan timer. Maaf, untuk login tadi. Di sini adalah untuk menampilkan informasi terkait nama pengguna dan kata sandinya yang akan di-load melalui kolom tabel pada database-nya, yaitu username dan password. Sini user lawas digunakan untuk mengeload username-nya, pas lawas digunakan untuk mengeload password-nya. Lalu setelah dilakukan perubahan, otomatis data yang atau teks yang dilakukan perubahan, misalnya username, akan dilakukan pada atau disimpan pada variabel username ini untuk username yang baru, dan untuk yang password baru dilakukan perubahan password baru akan disimpan pada variabel password. Lalu akan disinkronisasikan dengan tabel yang ada pada database SQL yang ada di sisi admin, lalu di username dan passwordnya akan dilakukan sinkronisasi untuk perubahan pada kolom tabel berikut. Dan berikut adalah tampilan atau list dari default package-nya. Kita lanjut ke package untuk database-nya, koneksi antara aplikasi dengan database. Untuk koneksi dengan database-nya sendiri,
Untuk scriptnya adalah sebagai berikut. Kita melakukan koneksi terhadap localhost 3306 atau dan database-nya, nama project database-nya adalah tugas_uas. Kita sesuaikan dengan nama database-nya ini. Untuk username-nya kita isi root dan password-nya adalah kosongan. Kita melakukan load terhadap Java Xwing dan Java SQL. Untuk pkg-nya sendiri terdapat di aplikasi ini, terdapat tentang ini adalah about atau informasinya tentang aplikasi. Ini akan mengeload terhadap Gframe berikut atau fix berikut, yaitu about. Lalu untuk script tentang penambahan buku, misal kita tadi melakukan penambahan ketika kelola buku, mau penambahan buku, kita akan melakukan pengelutan terhadap Gframe berikut buku. Lalu untuk peminjaman, kita melakukan misal penambahan peminjaman, berarti di kolom tab peminjaman tambah data misal. Kita akan melakukan pengelutan terhadap Gframe @_peminjaman. Tampilan Gframe-nya adalah sebagai berikut. Lalu untuk mahasiswa atau mahasiswa, kita melakukan pengelutan terhadap Gframe-nya sebagai berikut. Dengan pengelutannya adalah Gframe-nya @mahasiswa tersebut. Untuk edit buku, Gframe edit buku, Gframe edit buku akan dilakukan pengelutan terhadap Gframe berikut. Untuk edit peminjaman, dan edit peminjaman ini misal di sini adalah tentang kolom peminjaman, ubah data, belum dipilih terlebih dahulu. Ubah data akan melakukan pengelutan dengan tampilan Gframe-nya adalah sebagai berikut. Lalu ada edit mahasiswa tentang NIM, nama lengkap prodi, tanggal mahasiswa masuk, tempat lahir, tanggal lahir. Dilakukan pengelutan terhadap berikut, ubah data. Gframe-nya yang tampil adalah sebagai berikut. Lalu di sini sendiri ada placeholder mengenai limit, password, search book, search student, dan username. Limit sendiri digunakan untuk melakukan limitasi terhadap inputan yang dilakukan pada masing-masing. Misal ada text box yang dilakukan untuk penginputan suatu karakter, variabel, atau input data akan dilakukan untuk limitnya sesuai dengan placeholder atau script limit berikut. Dan di sini juga terdapat untuk tentang password. Tentang password di sini adalah menampil tampilan kolom atau text box password ketika login tadi. Dan kita melakukan logout. Ini password dan nama pengguna akan di-load melalui script Java berikut, yaitu password dan username. Untuk search sendiri adalah akan dilakukan load terhadap script berikut, yaitu cari data, lalu akan dilakukan terhadap untuk pengelutannya berdasarkan script berikut atau metode berikut. Public search akan dilakukan berdasarkan teksnya yang ada di kolom, sehingga akan mendeteksi karakter yang akan ditampilkan sesuai apa yang telah dicari atau diketikkan pada tombol search. Bersama search juga berikut, dan search student adalah berikut.
Kita coba login dan menerapkan untuk penghapusan data, tapi masih belum untuk penghapusan datanya. Kita login. Informasi login berikut. Kita semisal akan melakukan penghapusan terhadap data mahasiswa yang melakukan peminjaman buku. Kita coba hapus. Akan muncul konfirmasi sebagai berikut. Apakah konfirmasi terkait data peminjaman buku dengan kode sekian, NIM mahasiswanya adalah sekian, dengan tanggal peminjamannya adalah sekian, apakah akan Anda hapus dan yakin? Apabila kita tidak, maka tidak akan jadi menghapus list tabel peminjamnya. Apabila kita melakukan penghapusan data dan melakukan yes, maka akan melakukan penghapusan terhadap data mahasiswa yang melakukan pinjaman buku. Data berhasil dihapus dan akan hilang. Ini adalah konsep CRUD ya. Jadi ada create, ada read, dan ada update, ubah data, dan delete. Mungkin ini tersinkronisasi dengan database MySQL. Lalu untuk yang terakhir adalah tentang aplikasi. Tentang aplikasi adalah mengelola from yang tadi, yaitu from tentang aplikasinya, upload mengelutnya terhadap frame ini. Di sini saya tentang di data diri saya, yaitu proyek UAS mata kuliah PBO Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Prodi saya adalah Teknik Informatika dan dibuat oleh nama mahasiswa, yaitu nama saya adalah Rizwan Dimas Saputra Arianto dengan NPI saya adalah 146-19-00-222. Kelas saya adalah Teknik Informatika S dan dosen saya adalah Bapak Aris Sudaryanto, SST MT. Dan mata kuliah saya adalah Pemrograman Berorientasi Objek. Dan berikut adalah review tentang aplikasi yang telah saya buat atau telah saya rancang untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester saya, mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen saya adalah Bapak Aris Sudaryanto.